Sialan, gak bisa move on. Muka kamu bikin mual. Bilang kamu hina aja, udah nista. Pertunangan kita batal, hubungan keluarga kita selesai. Tunggu saja, Sunianshu. Ya, aku tunggu. Sini, bilang dong. Oh, aku sama Nianshu. Apa yang lebih cantik? Sayangku, kamu yang paling cantik. Kak Sirui, tolong. Jingan, dengar dulu. Kerala. Nianshu, semua gara-gara wanita ini yang merayuku. Aku nggak salah apa-apa. Baru tadi sayang-sayangan. Sekarang kau jadi wanita ini. Jelas kamu sendiri yang bilang cuma aku di hatimu. Dan kamu janji mau menikahiku. Tutup mulut. Dia ngasal. Kamu paling tahu. Di mataku cuma ada kamu seorang. Yanshu, aku tahu kok. Masih nggak bisa lupain aku, kan? Sialan, gak bisa move on. Muka kamu bikin mual. Bilang kamu hina aja, udah nista. Pertunangan kita batal, hubungan keluarga kita selesai. Tunggu saja, Sunianshu. Ya, aku tunggu. Zilin, kamu kenapa? Cantik enggak? Lu没有. Nona, mau nikah sama aku. Mau kan? Kamu nggak apa-apa. Keluarga Shen penuh serigala. Dengan kemampuanmu, Nona Su bakal cepat berdiri kokoh. Nggak masuk akal otakmu. Kayak ada masalah. Kebanyakan baca novel, bos. Hapus aja aplikasi itu. Menikah, tapi kerjaan ini sepadan. Bos. Bos, ada perintah lain? Panggil aku langsung. Siap, bos. Rumah pernikahan di 7 Taman. Asisten akan antar kamu. Pilih kamar sesukamu. Jumat aku jemput kamu untuk ketemu keluarga. Keluarga langsung masuk medan perang. Cewek dan pecat aku. Hasil. Bu, saya antar ibu pulang. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sampai nanti, bos. Kami, anak kandung istri sah, Tuan Shen. Lalu ada wanita bawa anak haram masuk. Dan ibunya hancur, stres, lalu kecelakaan dan meninggal. Sejak itu, bos dibuang ke luar negeri umur 13. Jadi dia cari aku biar nggak dipermainkan keluarga Shen. Dan rebut kembali perusahaannya. Betul, Nona Su. Pakai semua kemampuanmu untuk bereskan masalah Nyonya Shen buat bos. Sampaikan ke bosmu, aku paling benci orang ketiga. Dengan aku di sini, Nyonya Shen dan anak emasnya nggak akan dapat hari tenang. Kayaknya ada yang bakal celaka. Tempat ini mewah banget sih. Bos punya banyak properti lain, Nona. Pilih saja yang suka, langsung atas nama Nona. Cuma kontrak nikah, dikasih uang dan rumah. Gila sih. Jangan-jangan mau minta balas budi ya? Tenco, bosmu nggak berharap aku temani dia kan? Soalnya, itu di luar kendaliku. Tapi Nona tenang saja. Bos kami sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani rohani, maksudnya apa? Apa hubungannya sama pertanyaanku? Ayahmu pulang dinas. Malam ini makan di rumah. Dia pulang, peduli.
Sialan. Kalau begitu saya pamit dulu, Bu. Ya, kembali berhadapan dengan gadis palsu itu dan kedua orang tua yang tak berperasaan. Kopi Anda, Director Shen. Barangnya sudah sampai. Sudah sampai. Tapi, Nona Su sepertinya ingin bertemu Anda. 沈总，我帮您擦擦。Director Shen, biar saya lap bersih. Pergi. Baik. Anak durhaka, cepat berlutut! Kak, ayah dan ibu marah itu wajar. Keluargaku memang ingin menjalin hubungan dengan kita. Kamu melukai putra, mereka sampai dirawat. Belum lagi reputasimu rusak. Bagaimana bisnis kedua keluarga bisa berlanjut? Dia sudah tidur dengan wanita lain. Apa aku tak boleh menyentuhnya? Kalau kamu begitu peduli hubungan kedua keluarga, lebih baik kamu saja yang menikah menggantikanku. Kalau kamu peduli hubungan dua keluarga, gantiin aku aja yang nikah. Kok bisa cocok gitu? Kakak kan putri asli keluarga Su. Jangan pura-pura. Di rumah ini semua orang kira kamu anak kandung. Bisa diem gak sih? Keluarga gue itu tempat yang kejam. Masa tega kirim Wanru ke sana? Ibu tahu itu api neraka. Tahu api neraka. Tapi anak sendiri disuruh masuk. Malah bilain yang palsu. Pernikahan antar konglomerat nggak pakai cinta. Kamu bisa ngalah dikit. Tidaknya gelar nyonya muda keluarga gue masih di tanganmu. Kalau kamu suka banget gelar itu, kamu aja yang nikah. Kamu. Kayaknya kamu udah nggak anggap keluarga ini lagi. Kan kalian pernah anggap aku. Buktinya, aku Su Nianshu nggak ngutang. Apa ke keluarga Su? Malah Su Wanru yang rebut posisiku dan nikmatin enaknya selama ini. Dia yang banyak ngutang. Cukup! Kamu puas kalau udah nyakitin hati Wanru, ya? Mapa, Kak, tolong jangan berantem gara-gara aku. Kakak bener, aku emang anak palsu yang rebut posisinya. Wajar kalau dia benci. Kalau aku pergi bisa bikin kakak lega. Aku pergi sekarang. Wanru, Gua mau pergi ya. Biarin aja. Bilang mau pergi aja. Udah 200 kali. Kapan beneran pergi? Tingnya. Udah mendarat lagi. diam. Udah nikah. Sudah menikah. Apa katamu? Telingamu bermasalah. Aku bilang. Aku sudah menikah. Latar belakang suamiku. Kalian sekeluarga takkan pernah sejajar dengannya. Berani sekali kamu. Berani menikah tanpa izin kami. Aku bisa mengusirmu dari keluarga Su sekarang juga. Terserah. Jadi bagian dari kalian memang tak pernah menarik bagi... Kalau tak ada urusan lain, jangan cari aku lagi. Paman Bibi, sampai jumpa. Ini bagaimana akhirnya? Keluarga gue bukan lawan yang bisa kita hadapi. Besok aku bawa Hao ke rumah sakit untuk minta maaf langsung pada tuanku. Dan soal Su Nianshu, mulai hari ini namanya dicoret dari silsilah keluarga. Biarpun kau anak kandung, pada akhirnya semua tetap jatuh ke tanganku. Ayah, jangan khawatir. Masalah keluarga gu akan kubereskan. Wanru, kau benar-benar mau menggantikan Su Nianshu menikah ke keluargaku? Bukan. Sebenarnya aku sedang dekat dengan Tuan Muda Shen. Benarkah? Bagus, bagus, bagus. Benar sekali. Selama aku minta, dia pasti akan membantu keluarga kita. Su Nianshu, biarpun aku anak palsu, saat aku masuk gerbang keluarga Shen, apapun yang kau andalkan, kau hanya akan selamanya menatapku dari bawah. Bos, penampilan ini cocok jadi Bu Shen, kan? Sempurna. Ini Tuan Muda Shen yang baru pulang. Siapa di sampingnya? Katanya anak kandung keluarga Su yang baru ditemukan, tapi kurang diterima di rumah. Kok bisa dekat dengan Tuan Shen? Kayak begini. Lebih mentereng daripada orang-orang keluarga Su itu. Malam ini harus tampil sempurna. Jangan sampai mengecewakan bos. Bos, musuh tiba 5 detik lagi.
Bayar dulu dong fee penampilanku. Kerja bagus. Bonus bulan ini kan. Deal pasti kerja maksimal dan layanan terbaik. Kak, nggak nyangka ketemu kamu di acara level begini. Keluarga Su aja nggak dapat undangan. Kakak masuk gimana? Wan Rou, kakakmu ini baru balik ke kota. Nggak ngerti aturan. Wajar. Kak, kenapa bawa orang sembarangan ke acara keluarga Shen? Nggak takut bikin malu ayah? Sayang, dua orang ini dari mana? Kok pakai baju tamu buat jalan-jalan? Keamanan keluarga Shen seremeh itu? Sun Yanchu jangan pura-pura bodoh. Aku Wan Rou, ini tuan muda kedua keluarga Shen. Shen Qing'an. Oh, jadi ini anak angkat keluarga Su yang rebut posisi. Dan tuan muda kedua keluarga Shen yang nggak pernah diakui. Ingatanku payah, nggak nyambung. Kamu pikir makam di keluarga Shen? Qing'an, jaga sikapmu. Yang kau hadapi adalah istri sah Shen Mo Chen, nyonya muda keluarga Shen. Mungkin. Bukankah dia menikah dengan pria tua? Kok bisa Shen Mo Chen? Sesuai aturan keluarga Shen, kakak laki-laki seperti ayah, kakak ipar seperti ibu. Ini sopan santunmu ke orang tua. Karena sudah keluarga, aku nggak sungkan. Adik ipar, ini pertama kali kakak ipar masuk rumah. Nggak sebaiknya kau suguhkan teh. Kamu jangan mimpi. Ini sengaja cari masalah. Sajikan teh, atau keluar dari ruang pesta sekarang. Istriku nggak perlu terima perlakuan buruk siapapun. Wan Rou, tahan sebentar. Jangan bikin ribut hari ini. Ibu lihat dari atas. Silakan minum teh. Sudah nggak tahan. Saat kau rebut hidupku dan hisap darahku, kau jauh lebih sombong. Hutangmu padaku baru mulai. Tehnya agak dingin, tapi karena adik ipar tahu aturan, aku terpaksa minum seteguk. Ingat lain kali, tangan harus mantap, hati harus lurus. Kira dia gadis kampung yang tak tahu apa-apa. Ternyata punya duri juga. Shen Mo Chen kali ini cari pembantu yang hebat. Nyonya, tuan muda dan nona Wan Rou baru saja malu. Mau kita turun untuk menjegal Sun Yanchu? Kenapa buru-buru? Untuk wanita yang cuma ngejar harta, aku nggak perlu turun tangan sendiri. Telepon bagian keuangan. Hentikan semua kartu tambahan atas nama Nyonya muda untuk belanja dan kebutuhan sehari-hari. Baik, Nyonya. Aku mau lihat besok. Anak kandung yang kantongnya kosong itu mau pamer apa di kalangan para istri. Baik, Nyonya. Segera saya kerjakan. Nona Su, maaf. Kartu ini diblokir dan nggak bisa dipakai. Mau ganti kartu lain atau barang musim ini diurungkan dulu? Han Suyun sepatu juga. Baru tadi, malam-malu di pesta. Peji ini kartu sudah dipatas. Nyonya rumah Shen. Cuma segitu triknya. Nona Su, koleksi baru kami terbatas. Banyak bu yang antre. Kalau belum bisa bayar, saya kembalikan ke etalase. Buru-buru apa? Satu kartu mati, ganti yang lain. Ini kartu hitam edisi terbatas dunia. Nona Su, tunggu sebentar. Saya proses sekarang juga. Tunggu, yang tadi itu semua batal. Dibatalkan. Bungkus tas itu untukku, Nona Su. Tas itu sudah dipesan Nyonya Shen, Wuhan. Katanya diambil sore ini. Dia bayar DP? Belum, tapi Wuhan belum bayar berarti masih dijual. Langsung bayar lunas kalau ada masalah aku tanggung. Dari hasil kinerja keseluruhan, target inti sudah tercapai. Bisnis baru tumbuh pesat. Tapi biaya di pasar bawah masih bisa dioptimalkan. Bos, Kara. Baru saja dari bagian keuangan, Bu Han Suyun menutup rekening belanja atas nama Bu. Ban itu. 10 menit lalu. Tapi Bu baru saja pakai kartu hitam utama yang bos berikan di mall. Dan yang dibeli itu tas antik yang sudah diidamkan Bu Han setengah tahun, tapi nggak berani beli. Mau saya Yuras. Gak usah. Kalau Bu Han Berani makam itu, pasti bisa beres. Direktur Shen beli tas antik jutaan yang diincar Han Suyun setengah tahun, terus Anda kasih kartu hitam buat dia pakai seenaknya. Apa nggak terlalu memanjakan, Bu? Senjo, kamu pikir aku main-main sama dia pakai limit kartu hitam 20 juta? Bukan begitu.
Cuma kalau Han Susun bikin ribut di rumah tua, susah jelasin ke dewan direksi. Lihat ini. Baru keluar tadi pagi. Data short selling 2 perusahaan keuangan milik grupku. 2 perusahaan itu kan cangkang buat Gu Family transfer untung ke Su Family. Kok bisa kena short selling di hari Gu Ziming ketahuan selingkuh, langsung menguap 50 juta? Ini, yang lakuin. Keluarga Su bawa dia balik 3 tahun. Suruh dia tinggal di ruang bawah tanah, nggak boleh makan semeja. Terakhir mau jual dia 2 juta ke lelaki tua tukang pukul, Tiang Kulong. Orang lain mah cuma bisa nangis, tapi Su Nianchu. Pan Su Family pura-pura lemah. Di belakang pakai IP virtual putusin aliran dana Gu Family. Jadi, Anda hadang dia di koridor hotel, tawarin gaji 1 juta sebulan, bukan keputusan mendadak. Keluarga Shen itu sarang serigala. Tan Suyun dan Shen Chuanan ngawasin tiap langkahku. Aku nggak butuh istri manja yang harus dijagain terus. Aku mau serigala sendirian yang nggak simpan dendam. Langsung balas hari itu juga. Kasih dia uang cukup dan rasa hormat. Dia bisa gigit mati semua musuhku. Ngerti? Han Suyun kira motong uang belanja. Bu bakal bikin dia malu di kalangan istri bos. Malah Anda kasih kartu hitam tanpa limit. Bu bawa pedang sakti Anda ke mall, tampar muka Han Suyun sampai bengkak. Palsu sama ibu tiri aja dia bisa beresin. Suruh semua divisi siap. Karena Bu udah mulai di mall, aku juga harus mulai jaring. Bungkus. Terima kasih sudah berbelanja di sini. Panggil manajernya. Keluarkan tas antik Himalaya itu sekarang. Aku mau bawa pulang. Bu Han, maaf sekali. Tas itu barusan sudah dibeli oleh wanita ini. Apa yang begitu royal? Su Nianchu, dari mana kamu dapat uang beli barang semahal ini? Aku baru saja memblokir kartumu. Omongan tante lucu sekali. Perusahaan keluarga Shen sebesar ini, masak cuma punya 1 kartu yang tante blokir? Kamu pakai uang Mo Chen? Kamu pikir uang keluarga Shen bisa kau hamburkan sesukamu? Letakkan tasnya! Jual beli itu siapa duluan? Tas ini sudah lunas, sekarang milikku. Kalau tante mau ribut di sini, yang malu keluarga Shen sendiri. Baik, silakan pakai. Maaf ya tante, suamiku baru kirim pesan, bilang aku belanja bagus suruh lanjut pakai kartunya. Kalau tante suka, minta tuan muda kedua kasih kartu tambahan juga. Oh, aku lupa, dia kayaknya nggak punya akses itu di keluarga Shen. Kamu itu perempuan licik. Pujiannya, suamiku mampu menghidupiku, aku pergi dulu. Bos ini ternyata suka bela anak buahnya. Kartu hitam ini bikin puas banget. Para sesepuh, maafkan saya. Hari ini saya harus buka topeng asli Su Nianchu. Dia sama sekali bukan gadis suci yang katanya suci itu. Tidak tahu malu, bahkan coba goda orang lain. Setelah saya putuskan, dia langsung dekat dengan pria-pria tua sembarangan. Malu keluarga Su. Cu, ini apa-apaan? Kamu serius? Keluarga Su kok punya sampah kayak gini? Luzi, jalan surga nggak kamu pilih, pintu neraka malah kamu cari. Suka nulis panjang di grup ya. Hari ini biar kamu rasain malu di depan umum. Para sesepuh, Su Nianchu sekarang pasti pakai uang dari laki-laki lain buat foya-foya. Saya mundur itu buat jaga nama baik keluargaku. Kali, Wan Ru itu baik banget. Tapi begitu anak kandungnya pulang, rumah jadi kacau balau. Pulang sekarang juga dan jelaskan semuanya. Jangan bikin malu di luar sana. Kasih muka, tapi kamu nggak mau. Kalau gitu jangan salahkan aku kalau mukamu sampai jatuh ke laut. Karena tuanku sebegitu senangnya pamer kehidupan pribadi, aku juga bantu kalian semua mengingat. Peringatan buat para orang tua, isi video ini agak menyilaukan. Yang punya darah tinggi atau sakit jantung, tolong klik dengan hati-hati. Lagi pula, panggilan sayangku dari tuanku itu benar-benar bikin merinding. Barang kotor apa? Ziming, kok kamu bisa melakukan hal seperti ini? Menyilaukan mata. Siapa cewek itu? Bukannya itu sahabat baiknya Wan Ru? Emil, kelewatan banget. Bukan begitu om, dengar penjelasanku dulu. Video itu rekayasa. Su Nianchu sengaja menjebak aku. Bukan om, dengar dulu. Video itu rekayasa. Su Nianchu sengaja menjebakku. Bos, sejak kapan Anda berdiri di situ? Jalannya nggak bersuara sih. Saat Bushen melontarkan bom ke grup keluarga. Maaf, bos. Cuma buang sampah yang nggak bisa didaur ulang. Bos, ini ngapain? Leher kamu kenapa? Bushen lihat si Gu itu njelekin kamu di grup. Dia nggak tega.
Kan? Yang dimaki itu aku, kenapa kamu yang gak tega? Aku orangnya protektif, gak tega lihat orangku disakit. Aku sekarang sedih banget, butuh banget dihibur. Bentar, aku buka pintu. Chen, kawan, para sesepuh dari rumah tua datang mendadak. Bawa banyak sup tonik. Katanya mau lihat kehidupan pernikahan kalian. Mereka sudah sampai di gerbang halaman. Lihat kehidupan pernikahan, maksudnya gimana? Mereka mau lihat apa? Artinya Bu Shen harus mainkan aktingmu dengan baik malam ini. Hari sudah larut, Mo Chen. Kalian baru menikah. Jangan temani kami orang tua begadang. Cepat kembali ke kamar dan istirahat. Tante Tiga, mana mungkin tamu masih di sini. Tapi kami istirahat, kami nggak ngantuk. Kalian jauh-jauh datang, kami temani dulu. Oh iya, tadi ngomong-ngomong soal tahun lalu, putri tante sepupu Mo Chen beli anjing kecil. Anjing apa? Biasanya makan apa? Tante tiap hari jalanin berapa kali? Kamu suka anjing juga? Wah, aku cerita deh, anjing ini penurut banget. Ya, hari ini kami cuma mau lihat kalian. Cepat istirahat. Tanggung jawab keluarga besar ada di pundak Mo Chen. Kalau istirahat nggak cukup gimana? Kami tidur di kamar lantai 1 malam ini. Besok kamu bisa ngobrol santai sama Tante Tiga soal anjing. Ini bukan kunjungan. Ini jelas pengawas kiriman Han Suyun. Kalau nggak lihat kita masuk kamar yang sama, dia nggak akan menyerah. Ya, cepatlah pergi. Istriku, karena Om dan Tante sudah bicara, kita istirahat saja. Jangan buat mereka khawatir. Bos, kebanyakan akting. Turunkan aku bisa jalan sendiri. Kerjasama. Bu Shen, ada 2 mata mengawasimu di bawah. Peringatkan, kita murni hubungan kerja. Kalau berani macam malam ini, kontrak langsung putus. Bu Shen, tenang. Aku orang normal, tak minat memaksa. Garis batas. Tengah-setengah batas tegas. Siapa yang berani lewat dan sentuh bantal ini? Dia binatang. Boleh. Matikan lampu. Tidur. Ini yang baik. Asal aku diam di posisi ini sampai pagi, semua aman. Sunyanju, bangun. Udah bangun, selamat pagi. Nggak ngapa-ngapain kan? Kamu juga. Kenapa nggak pakai baju rapi? Shen, gaya tidurmu unik banget. Maaf, itu kecelakaan. Aku tidur sendiri, biasanya nggak gini. Oh ya? Kayaknya harus kutambah klausul kompensasi cedera kerja. Bangun, Tante dan Om pasti udah bangun nunggu kita. Sunyanju, kok kamu gitu sih? Kameranya nggak bakal disita gara-gara ini kan? Oh, Bu Shen, lagi mikirin apa? Nggak mikirin apa-apa. Bener deh, ada suara di dalam. Kayak ngomongin kancing atau kecelakaan gitu. Bener-bener, kalau nikahnya palsu proyeknya. Jangan harap bisa sentuh. Tante dan Om, kok pagi-pagi sudah bangun? Kami orang tua jarang tidur. Mo Chen, tadi malam tidurnya nyenyak. Tidurku nyenyak, cuman agak larut. Mo Chen, dasar brengsek rusak reputasiku. Suamiku, ngomong apa sih orang tua masih di sini? Muda kuat itu bagus. Kasih, Tante dan Om. Chen nggak usah. Anak muda sekarang romantis banget. Ya sudah, rumah tua masih ada urusan. Aku sama Om pulang dulu. Tante, Om hati-hati di jalan. Cuma nanti aku dan Mo Chen pasti ke rumah tua buat minum teh untuk Tante dan Ibu. Suyun, dengarkan aku, mataku ini tajam. Saat Sun Yanchu buka pintu tadi pagi, dari kerah bajunya sampai tatapannya, pasti bocah Mo Chen itu matanya nempel terus ke gadis itu nggak bisa lepas. Benar, mereka nggak kayak lagi sandiwara. Mo Chen beneran kesengsem sama gadis keluarga Su itu. Beneran gadis itu emang cantiknya menggoda, dan dia punya trik. Suyun, kamu harus waspada. Kalau mereka beneran bersatu dan punya cucu cepat, kekuasaan keluarga Shen ini, Cengan nggak bakal dapat apa-apa. Cengan, gak usah dicuci lagi. Kabar dari anak ketiga, Shen Mo Chen dan Sun Yanchu itu beneran. Kalau bukan karena dia, Sun Yanchu gak bakal nikah sama Shen Mo Chen. Aku gak akan biarin mereka kokoh di kediaman menteri baru.
Kalau mereka mau hidup bersama, kita kirim mereka berdua ke neraka. Orang dalam yang kamu bayar di departemen proyek inti bisa bergerak sekarang. Curi harga dasar proyek kota baru. Di rapat direksi besok, aku mau Shen Mo Chen jatuh total. Tenang, Bu. Di ruang server aku sudah siapkan semuanya. Malam ini hari matinya Shen Mo Chen. Bu Shen begadang tengah malam. Mau kerja gratis buat bos atau mau jebak orang lain? Bos, kata-katamu keterlaluan. Saya digaji 100 juta sebulan, tentu harus kasih layanan terbaik. Han Suyun mau pasang mata-mata buat curi harga proyek kita. Saya cuma ikutin arus. Saya kasih dia paket data palsu yang sudah dirapikan. Kalau dia berani pakai harga palsu itu buat ikut tender, modal miliaran yang dia tanam bakal hangus semua. Jebakan ini pasti bikin dia hancur lebur. Tatanya sempurna banget. Sampai aku nyaris percaya. Tapi Han Suyun itu curigaan. Berani pasang taruhan sebesar ini. Pasti ada dana asing di belakangnya. Dana asing? Berarti data palsuku cuma bisa melukai kulitnya, gak bisa hancurin akarnya. Kamu udah putus aliran dana cadangannya. Dia berani main di wilayahku. Nah, aku harus kasih pelajaran, Bu. Kamu kejam banget. Sampai jalur mundurnya diputus. Bos, sama-sama. Ngejebak orang tanpa berkedip. Partner yang gak perlu dijelasin. Sekali tatap langsung paham. Pinner-pinner. Shen Mo Chen, kamu masih terlalu muda. Proyek kota baru sebesar itu akhirnya jatuh ke tanganku juga. Hubungi tim tender sekarang juga. Bayar dan tanda tangan kontrak sesuai harga ini sekarang juga. Nyonya, ada masalah. Kenapa panik begitu? Tidak lihat aku sedang senang? Nyonya, kita baru saja kirim surat minat tender. Tapi rekening luar negeri kita dibekukan. Dana tidak bisa dikirim. Dan Shen Corporation baru saja umumkan harga asli mereka. Data yang kita pegang itu palsu. Apa katamu? Bukan cuma gagal dapat proyek, tapi juga kena denda miliaran karena uang prestasi rantai modal kita putus total. Nianchu, Shen Mo Chen, kalian berdua perempuan hina, berani menjebak aku. Bu, ini undangan dari panitia gala amal. Mereka minta Anda dan bos hadir. Kalama. Sepertinya para nyonya di lingkaran itu sudah tidak sabar. Ingin lihat seperti apa nyonya muda baru ini. Furu, buat apa kamu keluarkan cincin imitasi itu? Tuanku, apa kamu tidak mau balas dendam? Malam di gala amal, aku akan buat Su Nianchu hancur di depan semua orang. Injak dia ke lumpur, sampai dia tidak bisa bangkit lagi. Ini kan cincin yang difoto Gushao. Kok bisa jatuh dari tas kak? Bagus Su Nianchu! Kamu diblokir kartunya sama keluarga Shen. Kantong kering, sampai tega mencuri di akara malam ini. Cincin ini, ku beli 20 juta dari lelang. Nggak tahu malu. Pakaiannya rapi, ternyata maling. Dasar dibesarkan di desa, gak pantas. Tuan muda Shen kok menikahi wanita macam ini? Sing 20 juta. Gushao besar sekali modalmu. Happy. Keluargaku kalian bahkan gaji karyawan saja nggak bisa bayar. Mana mungkin punya 20 juta? Bayar pakai koin mainan. Ngomong apa kamu? Kamu yang
Tonton aksi aku. Asisten Drew, putar sesuatu yang seru buat semua orang. Yang palsu paling mirip ini aja, 3 juta. Bisa minta faktur nggak? Nenek, adik, garpu kaca KW 3 juta. Ini buat kamu pura-pura jadi korban. Terus ngaku dibeli Gusau 20 juta? Kamu hina kecerdasan orang atau memang sengaja cari ribut? Kak, itu video editan. Dia yang jebak aku. Kak Seming, tolong jelasin. Jelasin apa? Jelasin kalian berdua selingkuh dan komplotan jahat. Ming, kamu selingkuh duluan, lalu fitnah aku belakangan. Suwanru, kamu rebut tempat orang, curi hidup orang lain masih nggak sadar diri. Sekarang berani pasang barang palsu buat jebak kami. Muka kalian tebalnya kayak tembok. Tikus kot pun gak sekotor kalian. Sudah lama marah-marah, istirahat dulu. Jangan sampai capek sendiri. Rantai modalku sudah putus total. Bank-bank sudah ajukan likuidasi paksa. Tuanku masih sempat main-main dengan pecahan kaca untuk menjebak istri saya. Mending pulang lihat rumahmu yang mau disita pengadilan. Which one? Selesai. Tolong, selesai. Istriku, Shen Mochen, nyonya rumah keluarga Shen. Siapa yang berani sentuh sehelai rambutnya? Keluargaku jadi contohnya. Bos. Ada apa? Pusing. Ya? Saat kau berikan air tadi, keren banget. Shen Mochen. Danmu kok keras banget. Sun Yanchu, duduk yang benar. 别乱动。 Mau. Bos, tadi di acara kamu kasih aku minum. Kayak raja aja. Tapi aku suka. Kamu tahu lagi ngomong sama siapa? Kamu. Gaji jutaan aku. Sun Yanchu, kamu emang pinter banget. Kalau mau pakai aku liciknya minta ampun. Sekarang malah pura-pura polos. Kalau nggak nurut, bonus bulan ini habis semua. Talis, kuma bisa ngansem. Aku nggak lihat apa-apa. Aku cuma sopir tanpa perasaan. Bos, tatapan itu pulang nanti pasti ada masalah. Cucu, udah sampai rumah. Kalau nggak bisa banyak, kenapa tadi rebut sampahnya aku? Tenang. Kamu lihat Gu Ziming si brengsek itu jatuhnya lebih hancur dari anjing kehilangan tuan. Puas. Sakit banget. Duduk dulu di sofa. Aku ambilkan air madu buat meredakan mabukmu. Hai, bos. Ku mau tanya sesuatu. Tanya apa? Kamu tiap hari pakai jas mahal. Gengsi, pura-pura dingin kayak nggak mau didekati. Nggak kapek? Bos. Sialan. Pria ini biasanya dingin banget. Kok sekarang begini? Bikin orang tergoda. Bos, kamu menginjak rambutku. Sun Yanchu, jangan uji kesabaranku. Aku pria normal. Deh, suamimu yang sah. Aku ambilkan air madu. Kamu berbaring saja.
Semalam aku mabuk berat. Kayaknya aku cubit pipi, bos. Ya ampun, aku malu banget. Aku nggak tahan lihat ini. Suan, Tante Suan Ru si gadis palsu. Bisa seenaknya di keluarga Su. Pantas Han Suyun berani pakai miliaran buat rebut proyek Xincheng. Banyak keluarga Su yang penghisap itu sudah diam-diam bersekutu dengan Han Suyun, si anak haram itu. Mereka mau bongkar habis bisnis Shen Mochen. Gadis palsu dan anak haram benar-benar cocok. Mau main tipu daya. Oke. Kalau gitu kakak ipar temani kalian main besar. Bos, lihat apa yang kutemukan di celah rak bukumu. Perjanjian ini sisa yang gagal dimusnahkan orang Han Suyun. Kamu lihat nama keluarga Su. Reaksimu bukan menutupi keluarga kandungmu, tapi langsung membawanya ke aku. Minyu Tupi, mereka jaga Suan Ru si gadis palsu seperti biji mata. Anggap aku kantong darah yang bisa diperas. Mana bisa disebut keluarga? Shen Cheng'an dan Suan Ru diam-diam bersekongkol. Jelas mau menguras proyek Xincheng di tanganmu. Bos, mereka sudah letakkan pisau di leher kita. Kalau aku masih sembunyi, gaji 1 juta per bulan itu bikin tanganku panas. Wanita ini selalu bisa memberi kejutan di depan kepentingan dan yang disebut keluarga. Dia sangat sadar, tapi juga tulus sampai bikin orang tak bisa berpaling. Kenapa kau tiba-tiba mendekat? Gak bisa bicara dari situ. Kejujuran Nyonya Shen, aku suka. Tapi karena mereka sudah bersekutu, pertarungan berikutnya, kamu takut. Main tekanan sama aku? Bos, kamu meremehkan kemampuanku. Takut? Kata itu nggak ada di kamusku. Bos, sekarang kita satu perahu. Terus. Ya. Kerja sama sukses. Bos! Masalah besar di lobi kantor. Aku buta, nggak lihat apa-apa. Bos, lanjut saja. Aku balik setengah jam lagi. Aku lagi bantu bosmu cek bahan baju. Ayah, bahan. Asisten Joe, sebaiknya urusanmu penting. Kalau enggak, bonus bulan ini bisa kamu ambil di bagian keuangan. Ini pasti penting, bos. Orang tua, kandung Bu, keluarga Su sekarang duduk di lobi lantai 1 perusahaan kita. Mereka kesini ngapain? Mereka bawa wartawan. Duduk di lantai sambil merenggeh. Minta ketemu Bu. Katanya buka ya, lalu lupa orang tua. Mereka minta Bu, serahkan proyek kota baru ke Tuan Muda Shen Cheng'an. Kalau enggak, mereka mau bunuh diri di lobi. Bunuh diri? Adegan kayak gini, sayang, kalau nggak nonton langsung dari depan. Bos, ayo, kita nonton dari barisan depan. Semuanya, lihat sini. Dia anak perempuan keluarga Su yang kami besarkan. Begitu jadi kaya langsung lupa orang tua. Kami susah payah mencarinya, tapi dia malah berbalik tak kenal kami. Nianchu, kalau kamu kesal sama kami, jangan main-main dengan bisnis keluarga Shen. Proyek kota itu rumit. Kamu perempuan mana paham dengar kata ayah. Serahkan kendali proyek ke Tuan Muda. Kedua kita keluarga. Dia tak mungkin menyakitimu. Ya ampun, ternyata Nyonya muda seperti ini. Kejam banget, orang tua kandungnya sampai didesak begini. Demi rebutan kekuasaan tega buang malu. Nianchu! Mau temui kami. Cepat minta maaf ke mertua dan Tuan Muda kedua. Serahkan proyeknya. Ibu ini demi kebaikanmu. Demi kebaikanku, Nyonya Su, aktingmu nggak dapat Oscar itu sayang banget. Kurang ajar! Berani bicara begitu ke ibumu. Kami melahirkan dan membesarkanmu. Apa kami berutang padamu? Melahirkan memang, tapi membesarkan? Kalian berani bilang begitu?
tahu diri, masih berani memutarbalikkan fakta di depan semua. Lihat baik-baik. Ini yang disebut budi baik keluarga Su. 18 kalian jemput aku, tapi nggak boleh makan semeja, dikurung di ruang bawah tanah, cuma demi kasih tempat ke anak palsu kesayangan kalian. Kamu ngaco! Cho, lihat ini, bukti transfer bank dan chat. Tahun lalu perusahaan kalian putus arus kas. Kalian mau jual aku dengan mahar 2 juta buat dinikahkan ke pria 50 tahun yang suka mukul buat nutup utang. Itu juga demi kebaikanku? Dasar tidak tahu terima kasih. Aib keluarga tak boleh dibuka. Beraninya kamu menjelekan kami di depan umum. Tuan Su berani menyentuh istriku di wilayahku. Apa kamu lupa bawa otak saat keluar rumah? Lepaskan! Shenmo kan aku mertuamu! Ya, mulai sekarang, putus semua kerja sama Grafshen dengan keluarga Su. Bekukan semua dana, dan Biro Hukum tindak lanjuti tuntutan ganti rugi. Jack, Tuan Muda, kami salah. Kami tidak akan berani lagi. Lagi pula, suruh satpam buang orang-orang ini keluar. Siapa yang berani memasukkannya lagi? Langsung ambil surat pengunduran diri. Demi istri tituler sepertiku, kau putus banyak lini bisnis keluarga Su. Nggak takut rugi? Demi membersihkan rintangan untuk rekanku, taruhan kecil ini sangat sepadan. Bos Shen Cheng'an benar-benar main kasar kali ini. Dia cari ahli buat palsukan bukti pencucian uang dan penggelapan pajak proyek Xinjiang sampai bikin audit pajak internasional ikut turun tangan. Kalau kasus ini diproses, Anda sebagai direktur bisa kena hukuman penjara lintas negara. Palsu, tetaplah palsu. Dia berani main sebesar ini. Dewan direksi mungkin sudah dia beli. Kita harus apa? Apa kita minta Bu segera lacak IP luar negeri pakai keahlian hackingnya? Jangan, ini nggak boleh bikin Nian Shu terlibat. Shen Cheng'an itu orang gila tanpa batas. Kalau dia ikut campur, dia pasti bakal lempar semua kesalahan ke Nian Shu. Pesan tiket kelas 1 ke Paris setengah jam lagi. Minta pengawalan keamanan tertinggi dari cabang Eropa. Bos, Anda mau jauhin Bu. Tapi Bu itu cerdas. Dia pasti bakal curiga. Makin jauh, makin baik. Merger di cabang Paris ada masalah mendesak. Aku awasi di sini. Kamu berangkat sekarang juga. Tanpa izinku. Jangan pulang duluan. Timmu payah banget. Biasanya lihat Bu dengan mata penuh kasih. Sekarang kaku kayak robot hafalan. Bu mana mungkin percaya. Dinas merger. Tadi malam masih diskusi strategi proyek baru di ruang kerja. Pagi ini langsung dipaksa naik pesawat. Baik bos, tas tugas darurat. Pasti ku selesaikan. Tapi urusan kacau di dalam negeri, bos harus bereskan sendiri. Kalau sampai kau hancur saat aku pergi, aku usir kau sekalian bareng-bareng. Anjing pelacak. Dalam setengah jam kali, semua aliran dana luar negeri Shen Cheng'an sebulan terakhir, plus alamat IP, pengirim surat panggilan pajak luar negeri itu. Sekarang juga, cepat! Mau jadi pahlawan sendirian? Kamu tanya temanmu dulu. Bos, tiketnya kan baru diambil. Kok nggak naik pesawat? Shenmo Chen mau singkirkan aku. Periksa kode tiket kapal yang diajukan Shen Cheng'an ke Biro Data Internasional, plus aliran dana rekening titipan di Cayman. Rekening titipan luar negeri Anda sudah dibekukan. Sile, ada apa? Berhasil. IP asal surat panggilan itu bukan dari luar negeri, tapi dari warnet terbengkalai di pinggir kota. Shen Cheng'an sewa hacker, bahkan langkah cuci uang pun dilewati. Biaya internet dan server dibayar pakai kartu kredit pribadi Shen Cheng'an atas nama asli. Jejaknya aja nggak dibersihin. Dia terlalu buru-buru mau rebut kekuasaan. Saatnya aku muncul dan kasih dia hadiah besar. Para direktur, buktinya sudah jelas. Proyek kota baru yang ditangani Shenmo Chen diduga terlibat pencucian uang ratusan miliar di luar negeri. Surat panggilan dari otoritas pajak internasional sudah masuk. Kalau dia tetap duduk di posisi legalitas grup, seluruh keluarga Shen akan ikut tenggelam bersamanya. Ini masalah yang mengguncang fondasi grup. Bos Shen, kamu harus memberi penjelasan kepada Dewan Direksi. Tuan Muda, dokumen ini belum diverifikasi bagian hukum. Kamu menuduh tanpa bukti. Tuduhan tanpa bukti, bagian hukum bisa menemukan apa? Kakak, demi menyelamatkan warisan 100 tahun Shen, posisi bos hari ini harus kamu serahkan. Aku usulkan segera mulai prosedur pemecatan darurat Dewan. Yang setuju memecat Shenmo Chen, angkat tangan. drama pemecatan Direktur Shen sebesar ini, kok nggak ada yang ngasih tahu aku Nyonya Muda buat nonton dari barisan depan? Adik, cara kamu ini kurang ajar banget.
Sunianchu! Pak, bukannya kamu udah naik pesawat ke Paris? Christ Paris mah, nggak seheboh tiket kapal palsu buatanmu sendiri, adik. Ngomong-ngomong apa kamu? Ini dokumen resmi dari kantor pajak. Dokumen resmi. Para direktur, lihat baik-baik. Ini alamat IP yang aku lacak dari email, surat panggilan palsu yang diajukan adik lewat tim hacker top. IP pengirim surat internasional itu gak ada di luar negeri, tapi di warnet terbengkalai di pinggir kota. Bahkan bayar internetnya pakai kartu kredit pribadi Shencengan. Adik, kalau mau nyewa hacker buat palsuin gak bisa beli proxy server yang lebih bagus dikit. Ini kejahatan berat. Itu bukti palsu. Fitnah. Atau enggak? Jelasin aja ke polisi nanti. Asisten Job. Siap. Serahkan semua bukti palsu dan alamat IP ini ke unit investigasi ekonomi. Juga, perintahkan bagian keamanan untuk langsung cabut semua jabatan dan akses Shencengan di grup ini. Tidak. Kak, kamu nggak boleh gituin aku. Kalau dia nggak balik mendadak, bagian dalam Shens mungkin udah dibongkar habis oleh Shencengan. Nianshu, hari ini. Makasih. Bos jago atur strategi. Aku yang gak punya hak tahu apa-apa. Cuma layak disuruh pergi pakai tiket pesawat. Istri cuma nama doang, gak pantas terima makasihmu. Nianshu, Shenchenan main kotor. Aku suruh kamu pergi biar kamu gak kena imbasnya. Jangan bangkus egoismemu jadi cinta. Shen Mochen, kamu anggap aku apa? Butuh aku jadi tamang. Ada bahaya, aku langsung dibuang. Banner and Maru. Fatnya. Sar dari aku. Chin draft rilis dari bagan Anda. Lucu ya. Oh, enggak, lucu sama sekali enggak. Anda lagi cari pengalaman hidup. Iya, pengalaman. File, sudah saya kasih. Saya pergi sekarang. Nianshu buka pintunya. Kita bicara. Shen Mochen, kalau kamu nggak paham arti hormat yang setara kita, sampai di sini saja. Masuk. Bios, sekarang nggak ada orang luar, nggak perlu akting. Kau bisa mulai pembelaanmu. Dengan kali ini kerjasama dengan Dewan Direksi. Pegang tiket palsu yang bisa menghancurkan Shen Corporation. Dia gila, demi rebutan kekuasaan apapun dilakukan. Pagi ini aku suruh kau ke Paris biar kau benar-benar keluar dari pusaran perebutan kekuasaan ini. Kalau kau tetap di sini, begitu Shencengan tahu kau istri resmiku, dia pasti pakai cara paling kotor padamu. Aku nggak bisa ambil risiko itu. Sambil risiko, jadi kau putuskan sendiri. Usir aku dengan tiket pesawat, tipu aku dengan kebohongan murahan. Aku lindungi kau. Kekacauan Shen Corporation urusan internal keluargaku. Kau cuma terlibat karena kontrak. Kau nggak wajib tanggung risiko di penjara untukku. Shen Mochen, buang jauh-jauh naluri melindungimu yang sok tinggi itu. Kau pikir ini cinta, ini arogan. Sejak kontrak dimulai, aku bilang kita berjuang bersama. Tapi pas bahaya nyata datang, reaksimu malah sembunyikan dan jauhkan aku. Karena aku suamimu, itu tanggung jawabku. Kau suamiku. Kau harus sembunyikan semuanya dariku. Kau harus diam di zona aman, gak tahu apa-apa. Nunggu kau menang atau lihat kau mati. Mochen, tinggal baik-baik. Payung pelindung. Aku butuh kawan yang bisa berjuang bersamaku di tengah badai. Kalau kau nggak paham apa itu rasa hormat dan kepercayaan yang setara, kontrak kita batal besok. Aku butuh partner yang bisa bertarung bersamaku di tengah badai. Kalau kau tak paham rasa hormat dan kepercayaan, kontrak kita batal besok. Dia tak butuh lindungan. Dia mau yang seimbang. Wanita ini, dia lebih bersinar dari dugaanku. Kuat. Direktur Shen, silakan pulang. Pulang. Kau. Kamu menang, Su Nianshu. Kamu benar, aku terlalu sok tahu. Aku terbiasa menjauhkan semua bahaya darimu, tapi lupa. Kamu bukan bunga yang perlu dirawat di rumah kaca. Kalau kamu tak percaya kemampuanku,
Tak akan bisa bertahan sampai akhir. Shen mohon aku tak butuh diselamatkan. Mulai hari ini, Pak Rahishi tindak sendiri. Su Nianchu, kenalan lagi. Mulai sekarang kita satu tim, sehidup semati. Partnerku, 我的同伙。Buset, sulmu tadi. Aku mau tambah satu lagi. Sul apa? Tamu kontrak kita berakhir besok. Aku setuju, karena mulai sekarang kamu resmi Bushen tanpa batas waktu. Bos, hitunganmu jitu banget. Soal ini, lihat dulu penampilanmu ke depan. Serah kamu. Rinya cepat juga. Orang kaya nggak pernah bangun siang ya. Berani percaya padaku, aku nggak akan mengecewakanmu. Chen Chang Wanro, kalian suka mencuri kan? Hari ini kakak ipar kasih kalian hadiah besar. Pasti kalian bakal terima. Semuanya, ini proyeksi keuangan inti untuk tahap 2 proyek kota baru. Kalau kita bisa pertahankan harga dasar ini, selain menghindari risiko pajak, margin keuntungan kita juga naik minimal 15%. Nyonya Muda, rencana ini benar-benar sempurna. Saya kagum. Rencananya bagus, tapi detail eksekusinya semua ada di dokumen rahasia tahap 2 ini. Di seluruh perusahaan cuma satu salinan. Semua sudah dengar laporan Nyonya Shen tadi. Rencana rahasia ini prioritas utama keluarga Shen. Siapa yang bocorkan satu kata pun, bagian hukum yang urus. Siap, Director Shen tenang. Dua, banyak orang lihat aku jadi malu, gimana dong? Lepas. Laporan Bushen tadi bagus, tapi suaranya agak gemetar. Gugup ya? Terima kasih Direktur Shen. Aku nggak gugup. Cuma agak panas. Shen Cheng'an tidak berguna dipecat dari perusahaan. Aku harus menyusup sendiri. Su Nianchen, begitu aku dapat dokumen rahasia itu, kau mati. Zhou, dokumen rahasia fase 2 ini penting sekali. Isinya kode akses aliran dana seluruh proyek kota baru. Bu mau dikunci di brankas Director Shen. Nggak usah. Brankas Direktur Shen terlalu mencolok. Aku kunci di laci paling bawah mejaku. Sap. Aku harus menemani Direktur Shen ke acara. Sekitar 2 jam lagi baru kembali. Perintahkan semua orang siapapun dilarang masuk ke kantor. Dia benar-benar nggak berubah. Selama ada daging di depanku, walau umpan palsu, dia pasti rebut. Nggak akan berubah dari kebiasaan curi. Klausul beracun di dokumen itu cukup buat Shen Cheng'an mendekam di penjara. Bos, jebakan sudah dipasang. Besok di perayaan ulang tahun, kita lihat mereka mengubur diri di depan semua media kota. Aku nggak sabar kawanku. Para media, jangan tertipu penampilan pasangan. Hari ini, aku akan membongkar di depan semua media bagaimana Shen Mochen dan Su Nianchu menggelapkan dana dan menguras grup Shen. Nah, lihat semua! Dasar tidak tahu terima kasih yang tega pada orang tuanya sendiri. Dia bersekongkol dengan Shen Mochen untuk memindahkan aset ke warisan Shen selama 100 tahun. Kan akhirnya memakan umpannya. Shen Cheng'an Suwanru, kakak ipar kalian akan mengajari kalian apa artinya menggali kubur sendiri. Adik, makan boleh sembarangan tapi bicara jangan. Katamu kami pindahkan aset. Mana buktinya? Buktinya di sini.
Ini rencana rahasia proyek kota baru tahap 2. Tertulis jelas bagaimana kalian cuci ratusan miliar lewat perusahaan cangkang di luar negeri ke kantong sendiri. Dokumen rahasia ini cuma satu salinan di seluruh perusahaan dan selalu terkunci di laci mejaku. Adik, bagaimana kau mendapatkannya? Itu nggak penting. Yang penting kau mengaku itu ada di lacimu. Jadi isinya pasti benar semua. Justru itu yang penting. Karena itu menentukan kau mata-mata bisnis. Atau cuma orang bodoh. Serius berani-beraninya curi dokumen di kantor? Itu rahasia bisnis. Dia kirakan Director Su. Bodoh banget. Kan, bukan aku. Suaru, caramu bongkar kunci pun amatir. Segini aja yang diajarkan keluarga Su padamu? Oh, dokumen ini dari mana? Di sini jelas tertulis bukti pencucian uang kalian. Shen Mochuan, hari ini kau nggak akan lolos. Dick, kalau kau begitu suka rahasia bisnis, kenapa nggak buka halaman terakhir dokumen itu? Kaget, kan? Kau pikir kau pegang kelemahan fatalku? Padahal, kau cuma menelan racun yang kusiapkan khusus untukmu. Palsu di dokumen itu. Kalau berani kau bawa ke lembaga luar negeri, sistem otomatis mengunci IP dan rekeningmu. Waktu. Dokumen palsu. Pemerasan bisnis besar. Penipuan. Dick, tim hukum sudah menunggumu di luar pintu. Kak! Salah! Aku disuruh Shencengan! Tolong aku! Tidak. Bukan urusan kami. Kami tidak tahu apa-apa. Bos, kerja sama Nyonya Besar tadi lumayan kan? Sempurna. Lewat kesempatan ini, aku perkenalkan resmi kepada kalian semua. Dia, Nyonya Sah Group Shen, dan juga sisa hidupku, Shen Moken. Satu-satunya teman sejatiku.